Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara di mana saja berada. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tidak pernah bosan-bosan untuk senantiasa mengucapkan puji, hamdalah dan syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, karunia kepada kita sekalian, rezeki kepada kita sekalian, setiap hari, setiap saat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang berterima kasih, hamba Allah yang mentaati segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan dan juga kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berdakwah untuk membela umat manusia, untuk mengangkat derajat manusia dari minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari kejahilan menuju kepada ilmu pengetahuan, dari kesesatan kemudian kepada hidayah. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kita ingin mengkaji beberapa hal terkait dengan 4 perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kehidupan manusia, jika kita melihat yang dicontohkan, yang dijadikan suri tauladan oleh kita umat Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kata Rasulullah, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak, perilaku, perbuatan umat manusia. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Akhlak, perilaku, tindakan dan perbuatan manusia menjadi sangat penting. Bagaimana kemudian kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia dengan akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang tinggi, yang kemudian dicontoh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syiar bagaimana kemuliaan-kemuliaan perilaku dan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berada pada akhlak dan perilaku yang tinggi, yang mulia. Allah juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada diri Rasulullah ada contoh, ada suri tauladan terbaik. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang berharap nanti pada hari kiamat akan berjumpa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bertemu, akan berjumpa, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Maka sesungguhnya bagaimanakah seseorang mukmin, seorang muslim membekali dirinya, membekali hidupnya itu sendiri, mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang sesuai dengan perintah ajaran agama Islam, hal-hal yang memberikan kebaikan bagi dirinya dan juga bagi keluarganya, masyarakat dan orang lain. Maka sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang menyadari bahwa nanti kita akan meninggal dunia, kita kemudian akan dikumpulkan
Di padang mahsyar kita kemudian akan dikumpulkan pada hari kiamat, seluruh manusia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan ketika manusia berada di muka bumi, ketika manusia berada di dunia, ketika mereka hidup. Maka orang-orang yang kemudian akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan-perbuatannya pada hari kiamat nanti. Orang tersebut kemudian betul-betul menyadarinya, maka bagaimanakah kemudian mereka ingin selamat? Mereka mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga terusan dari firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh yang terbaik, suri tauladan yang terbaik, wa zakarallaha katsira, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya zikir kemudian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan. Di antaranya adalah akan menimbulkan ketenangan pada hati dan diri seseorang. Maka pemirsa Assalamualaikum Nusantara, jika kita menyadari, jika kita seorang mukmin betul-betul memahami bahwa hidup di dunia ini hanya sementara saja, bahwa hidup di dunia ini sendiri adalah sebuah ujian. Bagaimana manusia diuji untuk menjadi orang yang lulus dalam ujian. Apakah mereka lulus kemudian mendapatkan kemuliaan, mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala, ataukah manusia kemudian malah lalai, atau kemudian manusia malah ingkar, atau manusia kemudian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada masing-masing manusia itu sendiri. Tetapi orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang menyadari, orang-orang yang menyelami, memahami bahwa mereka akan meninggal dunia, bahwa mereka juga akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kemudian diperintahkan untuk banyak mengingat Allah, mengingat hukum-hukum Allah, mengingat perintah Allah, mengingat kebaikan-kebaikan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, kepada manusia. Maka orang-orang yang ingin banyak berzikir, banyak mengingat Allah, hendaklah bagaimana caranya dengan meniru, dengan mencontoh apa yang telah dipraktekkan, apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini tentu menjadi sangat penting sekali kita memahami bahwa kita dianjurkan, diperintahkan untuk berperilaku, berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan apa yang telah dicontohkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang memberi kebaikan, memberikan manfaat, memberikan kedamaian kepada umat manusia yang lainnya. Oleh karena itu kita dianjurkan juga untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan ada 4 perkara yang dibenci, yang dilakukan oleh manusia, dibenci dalam ajaran agama Islam, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah 4 perkara tersebut? Yang pertama adalah melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat. Az-zambu minas-sabi qabihun wa minasyaikhi akbah. Disebutkan di dalam kitab tersebut bahwa sesungguhnya melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan maksiat adalah suatu perbuatan buruk, perbuatan yang tercela, perbuatan yang kemudian akan memberikan dampak negatif kepada manusia, kepada individu itu sendiri, merugikan diri dia dan juga mungkin merugikan orang lainnya. Tetapi kemudian disebutkan bahwasanya dosa yang dilakukan oleh anak muda, asyab di situ, oleh remaja, mungkin juga oleh orang yang usianya masih belia, itu pada batasan-batasan tertentu masih disebutkan sebagai suatu perbuatan yang buruk. Tetapi kemudian dikatakan wa minasyaikhi akbah.
Tetapi dosa yang kemudian dilakukan oleh orang yang sudah tua, oleh orang yang kemudian sudah matang, oleh orang yang kemudian sudah sangat dewasa sekali, sudah begitu banyak menjalani kehidupan di muka bumi ini, telah diberikan usia yang cukup, diberikan kesempatan yang cukup, pengalaman yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian orang itu masih saja tidak menyadari untuk kemudian bertaubat, tidak menyadari usianya yang telah senja, usianya yang telah cukup menua. Usia misalkan ada kepala 40, 50 ataupun juga 60, bahkan misalkan 70 Allah berikan misalkan orang panjang umur. Tapi na'udzubillah summa na'udzubillah, bahwa sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan nikmat, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kenikmatan berupa kesehatan, berupa rezeki, kehidupan di muka bumi, kebahagiaan. Bagaimana dia menikmati seluruh apa yang telah Allah sediakan di muka bumi. Maka kemudian orang itu membalasnya bukan dengan syukur, tetapi kemudian dengan berbuat dosa dan maksiat. Maka orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan dosanya itu sangat dibenci, lebih dibenci lagi dibandingkan anak-anak yang masih muda. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Orang yang lebih tua, orang yang sudah cukup usia, itu kemudian lebih tercela, lebih dibenci jika dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, karena sesungguhnya ada dampak yang tidak hanya kemudian dilakukan oleh orang-orang yang berbuat dosa itu tersebut, tetapi kemudian dicontoh oleh yang lebih muda. Jika anak-anak muda berbuat dosa dan berbuat maksiat adalah sebagai suatu keburukan, sebagai sesuatu perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tetapi kemudian anak muda itu sendiri masih mempunyai waktu. Walaupun kita tahu bahwa sesungguhnya memang ajal itu sendiri bisa datang kapan saja. Yang terbaik adalah bahwa orang itu sendiri senantiasa mawas diri, senantiasa kemudian orang itu sendiri menghindari dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat tanpa dia mengenal usia. Tetapi dalam kehidupan juga kita bisa memaklumi anak-anak muda yang lebih muda itu sendiri masih banyak urusan-urusan tentang bagaimana mereka mendapatkan kehidupan yang lebih layak, sukses dalam kehidupannya. Mereka mengejar karir, mereka mengejar bagaimana kemudian dalam kehidupannya mendapatkan prestasi-prestasi yang terbaik, sehingga kemudian kadang-kadang mereka terlupakan dalam urusan-urusan akhirat. Mereka kemudian lalai dalam urusan-urusan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dalam melaksanakan hukum-hukum Allah. Tetapi kemudian mereka itu sendiri yang melakukan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat yang masih muda, masih diberikan kesempatan waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki dirinya. Tetapi kemudian jika orang yang sudah cukup usia, sudah senja, sudah berusia 60 tahun misalnya, tetapi na'udzubillah masih melakukan perbuatan dosa, banyak dampak kemudian yang negatif, yang merugikan diri dia dan juga kemudian dicontoh oleh orang-orang yang lebih muda, oleh kemudian anak-anak yang lainnya. Maka orang yang tua yang melakukan perbuatan dosa, dia memberikan contoh perbuatan dosanya ditiru oleh yang lebih muda, ditiru oleh orang lain. Walaupun dia tidak memerintahkan, dia memang tidak sengaja untuk dicontoh oleh yang muda, tetapi yang muda kemudian melihat bagaimana yang tua-tua itu sendiri melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan aniaya, perbuatan-perbuatan yang dilarang. Maka akhirnya kemudian yang muda-muda mencontoh dengan mengatakan, kami yang masih muda saja wajar melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena kami melihat yang tua-tua saja masih tetap melakukan perbuatan dosa dan maksiat, apalagi kami yang kemudian yang masih muda-muda. Akhirnya kemudian yang muda-muda mencari argumen, mencari pembenaran, mencari pembelaan dengan alasan melihat yang tua-tua itu sendiri. Ada suatu ungkapan dalam masyarakat kita, misalnya guru kencing berdiri, kemudian seorang murid akan kencing dengan cara berlari. Artinya yang lebih muda kemudian melakukan perbuatan yang malah kemudian lebih merusak. Yang lebih muda melihat bahwasanya yang tua-tua tidak mengajarkan, tidak memberikan sesuatu yang baik, malah kemudian memberikan tontonan-tontonan yang tidak baik,
yang tidak bermanfaat, maka kemudian yang muda-muda mengikuti hawa nafsunya, maka timbullah kemudian kemudorotan demi kemudorotan. Oleh karena itulah kemudian dikatakan bahwa sesungguhnya anak muda yang melakukan perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang tercela, sesuatu yang dibenci. Tetapi yang sudah lebih tua, kemudian yang sudah cukup tua dan tua itu sendiri usianya masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, itu lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Yang kedua dari perkara-perkara yang dibenci, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi adalah al-istighalu bid dunya, yaitu orang itu sendiri hanya semata-mata memikirkan dunia saja, sibuk dengan perkara-perkara duniawi, sibuk dengan urusan-urusan materi saja. Al-istighalu bid dunya minal jahili qabihun. Orang yang sibuk, yang hanya mementingkan urusan-urusan dunia saja dari orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak memiliki ilmu, atau orang-orang yang jahil, itu juga adalah suatu perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tercela, yang dibenci. Tetapi kemudian wa minal alimi akbah, akan tetapi jika itu kemudian dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai ilmu, oleh orang-orang alim yang kemudian hanya menyibukkan urusan-urusan keduniaan semata, maka itu lebih dibenci lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, di mana saja berada dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Orang-orang yang kemudian di dalam kehidupan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, tidaklah aku jadikan manusia dan juga jin illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diciptakannya manusia di muka bumi ini sendiri, sebagaimana yang telah Allah firmankan, Allah nyatakan di dalam Al-Quran, bahwa kita diciptakan, manusia ini adalah untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyadari kemanusiaan kita bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara. Kehidupan di dunia ini sendiri adalah sebagai satu medan ujian, tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi seluruhnya kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditanya bagaimana kemudian kita menghabiskan waktu kita, menghabiskan umur kita, menghabiskan usia kita, bagaimana kemudian kita menggunakan rezeki, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Semuanya itu akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita hidup di dunia. Seorang mukmin yang kemudian memahami, menyadari apa tujuan diciptakannya diri kita, manusia itu sendiri di muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian sesuatu kekeliruan, sesuatu kemaksiatan, sesuatu keburukan adalah apabila manusia malah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kemudian malah asik, malah kemudian manusia itu sendiri hanya berpikir tentang keduniaan semata. Segala pikirannya, segala kehidupannya, segala kemudian pandangannya, segala aktivitasnya, seluruhnya itu sendiri berkaitan dengan semata-mata urusan-urusan keduniaan semata. Maka kemudian yang menjadi tolak ukur dalam aktivitas sehari-hari, dalam dia bermasyarakat, dalam dia bergaul, kemudian ukuran-ukuran kebaikan, ukuran-ukuran kemanfaatan hanya semata-mata diukur pada seberapa banyak orang tersebut mendapatkan materi, mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi. Dia kemudian ketika bekerja hanya kemudian menghitung gaji yang dia dapat, kemudian berapa kemudian yang dia dapatkan ketika seseorang itu bekerja di suatu tempat. Maka ketika dia belajar semata-mata hanya ingin menjadi orang yang sukses karirnya. Dengan demikian dia ketika
meniti karirnya, ketika dia ingin menggapai kesuksesan dengan meniti karirnya, yang dia pikirkan semata-mata interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya, sampai kemudian dia sibuk belajar, meningkatkan skill dan kemampuannya, sehingga dia sampai melupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan untuk sholat, melupakan untuk berzikir, melupakan untuk mengkaji ajaran agama Islam, melupakan urusan-urusan akhiratnya, seakan-akan seluruhnya yang dia pikirkan itu hanyalah kesuksesan semata-mata apabila seseorang itu sukses secara materi. Dia mengumpulkan harta yang banyak, dia kemudian mendapatkan rezeki materi yang banyak, harta berlimpah, rumah yang mewah, mobil yang banyak, itu sendiri dia berpikir itulah kesuksesan. Untuk kemudian mendapatkan kesuksesan tersebut sampai manusia tersebut melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah suatu dosa, suatu keburukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu itu sendiri kemudian membuat kamu lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kamu kemudian lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang mendapatkan celak dan mendapatkan hina dan mendapatkan sesuatu perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang jahil saja, jika orang awam saja, orang yang kurang berilmu saja, itu kemudian mendapatkan suatu penilaian yang dibenci, terlebih lagi jika orang tersebut adalah orang yang mempunyai ilmu dan juga mempunyai ilmu secara khusus, ilmu agama. Dia mengetahui hukum-hukum Allah, tetapi kemudian orang tersebut ketika dia mengetahui hukum-hukum Allah, mengetahui ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu akhirat, orang tersebut menggunakan ilmunya juga semata-mata untuk kepentingan keduniaan, duniawi saja. Sehingga misalkan ketika orang tersebut berdakwah, dia berdakwah melihat pada apa yang akan dia dapat secara keduniaan. Dia berdakwah mengukur kepada seberapa banyak dia mendapatkan balasan materinya. Oleh karena itu orang-orang yang mempunyai ilmu, terlebih lagi ilmu agama, tetapi kemudian mereka berpikir semata-mata sibuk dengan urusan-urusan keduniaan saja, bukan untuk menjadi hamba Allah yang beribadah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menebarkan kebaikan dan segala aktivitas-aktivitasnya yang seharusnya diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia lupakan, malah kemudian ilmu-ilmu agamanya itu sendiri dimanfaatkan semata-mata bersifat materialistis dan kebendaan serta duniawi. Maka orang yang berilmu sendiri itu lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Yang ketiga adalah at-takasul, yaitu orang yang malas fi taatillah min jami'in nas. Bermalas-malasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga adalah perbuatan yang dibenci dan tercela. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran juga telah memberikan perintah kepada kita agar kita atiullah wa atiur Rasul. Kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita umat Islam, umat yang beriman kepada Allah, diperintahkan kepada suatu perbuatan, maka hendaklah kita mengamalkannya sesuai dengan apa yang kita mampu, dengan semampu kita. Karena itu kita dianjurkan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita menjadi hamba Allah yang dalam melaksanakan perintah Allah itu sendiri, dalam taat kepada Allah itu dengan sebaik-baiknya, dengan giat, dengan tekun, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena at-takasul, orang yang bermalas-malasan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dia asik dengan urusan-urusan keduniaan saja, orang itu sangat tercela. Wa minal ulama'i wa tolabati akbah. Akan tetapi pemirsa sekalian, kalau bermalas-malasan di dalam ibadah kepada Allah, di dalam taat kepada Allah, malah muncul dari seorang ulama, malah muncul kemudian dari seorang guru, malah muncul kemudian dari seorang pendakwah, maka itu adalah sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Yang terakhir adalah at-takabbur. At-takabbur minal aghniya'i qabihun wa minal fuqara'i akbah. Yang terakhir, sikap
dan perbuatan takabur atau menyombongkan diri dari orang kaya itu adalah perbuatan yang dicela, perbuatan yang dibenci. Kenapa? Karena walaupun dia itu pantas karena mungkin menyombongkan prestasinya, harta yang dia miliki yang melimpah, kemudian dia mempunyai hal-hal yang begitu mewah dan sangat luar biasa sekali secara ukuran-ukuran keduniaan. Tetapi sesungguhnya itu sendiri adalah sesuatu benda yang sangat kecil sekali. Jangankan harta yang dimiliki, sesungguhnya jika seseorang memiliki dunia saja secara keseluruhan yang begitu luar biasa di mata manusia, tetapi dia seumpama debu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, di kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu manusia tidak pantas dan sangat dibenci jika seseorang itu menyombongkan dirinya, walaupun dia sendiri memang dari orang-orang yang golongan orang kaya, tetapi sesungguhnya dari orang-orang yang miskin, kesombongan itu sendiri lebih dibenci lagi, karena memang sudah tidak memiliki apa-apa dengan kemiskinannya, tapi masih menjadi orang yang sombong, orang yang besar diri, orang yang kemudian tidak menghormati orang lain, menyombongkan diri dia sendiri padahal tidak memiliki apa-apa, tetapi kemudian berpura-pura seperti orang hebat. Orang tersebut adalah orang yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil hikmah dan pelajaran agar kita terhindar dan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang dibenci dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.